Sang Raja Jin memperlihatkan sesuatu yang bercahaya dari tangannya. Sementara di dalam gedung peserta masing-masing sudah unjuk kebolehan dengan bakatnya. Lalu sang guru pun memanggil peserta berikutnya untuk tampil di atas panggung. Mereka coba menampilkan yang terbaik untuk diperlihatkan pada festival lomba bakat tersebut. Kemudian sang anak gagap dan sang Raja Jin berjalan masuk ke dalam ruangan. Temannya yang melihat si anak gagap masuk ke dalam ruangan pun langsung menghinanya dan berkata, "Hai, lihat anak ini akan mengompol lagi di atas panggung. Ayo kita lihat dan sediakan ember yang banyak." Tapi sang Raja Jin menenangkan anak gagap itu dan menyuruhnya untuk tetap berjalan ke depan dan mendaftar lomba. Lalu si anak gagap menghampiri gurunya dan berkata, "Aku ingin berpartisipasi." Kemudian gurunya berkata, "Kamu pasti akan membuat kekacauan kembali dan membuat sekolah malu, lalu mengompol di panggung." Tapi sang anak gagap pun memohon kali ini ia akan tampil dengan baik. Akhirnya ibu guru pun mengizinkannya dan mempersiapkan untuk menunggu giliran. Dan tibalah giliran sang anak gagap keluar. Dan seperti biasa teman-temannya pun mengejeknya dan tertawa. Tapi sang Raja Jin tetap menyuruhnya untuk melanjutkan aktingnya, menjadi penjual yang bisu dan tidak bisa berbicara. Kemudian si anak gagap tersebut duduk dan mulai berakting, seolah menyesali akan kebisuannya dan mencoba berdoa kepada Dewi Laksmi. Ia berakting menangis di hadapan Dewi Laksmi dan menghamburkan sesuatu yang dibawanya di keranjang. Dan mereka yang ada di ruangan itu masih terheran dengan apa yang akan dilakukan si anak gagap tersebut. Tiba-tiba lampu berkedap-kedip dan terdengar suara sang Dewi Laksmi berkata kepadanya, "Hai anak kecil, jangan menangis. Aku akan memberkati kamu dan kamu akan bisa bicara sedikit demi sedikit." Dan si anak gagap berakting mendengarkannya. Lalu kemudian terlihat rona bahagia di wajahnya. Kemudian si anak membuka mulut dan mulai mengatakan satu persatu kata. Dan si anak gagap berkata, "Terima kasih Dewi, akhirnya aku bisa berbicara." Lalu kemudian mereka yang ada di situ pun bertepuk tangan. Sang Raja Jin pun gembira melihat tuannya sukses memainkan perannya. Tibalah sang Kak Beto mengumumkan pemenangnya. Kak Beto berkata, "Hadirin sekalian, kali ini saya Kak Beto akan mengumumkan pemenang dari lomba seni bakat antar sekolah. Dan banyak anak-anak yang bagus dalam menampilkan bakat terbaik mereka. Tapi ada satu siswa yang membuat saya terkagum, di mana pada saat dia naik ke atas panggung kalian mengejek dan menertawakannya. Siswa itu adalah siswa yang tidak bisa berbicara dengan baik alias gagap. Tapi siswa tersebut dengan berani naik ke atas panggung dan ikut berpartisipasi. Dia bisa menjadikan kelemahannya menjadi kekuatannya, dan aku sudah memutuskan untuk memberikan hadiah utamanya kepada anak itu." Kemudian Tiru pun tersenyum mendengar Kak Beto berbicara. Semua yang ada di situ pun bertepuk tangan. Lalu Kak Beto kembali berkata, "Aku memohon kepada guru dan semua yang ada di sini agar tidak menghina dan merendahkannya. Karena kita yang menghinanya belum tentu lebih baik dari yang kita hina di mata Tuhan." Sang guru pun lalu tertunduk mendengar perkataan Kak Beto. Akhirnya Tiru si anak gagap maju ke depan panggung dan mendapatkan penghargaan menjadi juara pertama. Semua yang hadir di situ pun bertepuk tangan kepadanya. Lalu teman-temannya yang menghina pun menghampirinya mengucapkan selamat dan mereka meminta maaf kepada si anak gagap.